Adegan beralih ke jalan raya yang lebar dan ramai. Sekelompok bandit yang tampak garang sedang mengangkut hasil jarahan mereka. Peri yang kita tangkap sekarang benar-benar berkualitas. Setelah menjual mereka semua, kita jelas bisa membuat bank, kata salah satu bandit dengan gembira. Di dalam gerobak kandang, duduk seorang gadis peri yang cantik. Pada saat ini, pemimpin kelompok bandit, Sabi, berkata, "Kita tidak boleh lengah sekarang. Kita harus tetap waspada sampai kita keluar dari hutan peri." Kata-kata ini justru membuat anak buahnya semakin santai. Tidak lama kemudian, mereka sampai di jalan yang luas. Tidak jauh dari sana, ada sesosok bayangan berdiri sendirian. Jika dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah bayangan hitam. Bayangan hitam itu mengayunkan lengannya, menuju ke kandang tempat gadis peri itu dikurung, dan sebuah tombak muncul entah dari mana. Kemudian, dia membuka telapak tangannya dan sebuah lingkaran sihir pemanggilan muncul di bawah kakinya. Detik berikutnya, seekor makhluk besar perlahan muncul dari lingkaran sihir. Jangan lupa subscribe. Peringkat 5 Divine Dragon Species. Ujar Sabi si pemimpin bandit terkejut. Gadis-gadis peri itu seolah melihat harapan, mengira dewa peri yang agung telah datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, seorang gadis yang meringkuk di sudut paling dalam sepertinya menyadari sesuatu. Dia berpikir jika memang dewa peri agung, yang dia kirim harusnya adalah Dewi Peri. Tapi bayangan gelap itu. Sabi, pemimpin kelompok bandit, bergegas menuju bayangan hitam itu dan berteriak, "Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau menginginkannya, kita bisa memberikan 2 peri." Bayangan hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku ingin mereka semua." Ucapan ini langsung membuat semua orang di kelompok bandit marah. Dia berteriak, "Apa kau bercanda? Apa kau tahu resiko menangkap mereka semua? Lalu kenapa jika kau adalah peringkat 5 Divine Dragon Knight? Terlebih lagi, Earth Dragonku tidak menderita tekanan garis darah. Kau pasti palsu. Apa yang perlu ditakutkan? Bunuh!" Sabi memberi perintah, dan anak buahnya langsung menyerbu ke depan. Naga besar yang ditunggangi bayangan hitam itu sudah mengumpulkan bola cahaya di mulutnya, lalu menembakkannya ke arah para bandit yang menyerbu. Para bandit langsung terbunuh. Seluruh tubuh mereka hangus, terpanggang. Bayangan hitam dan naga itu kemudian menerjang kerumunan bandit, menghancurkan mereka dalam sekejap. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Mereka langsung menuju ke arah Sabi. Sabi dan naga kecilnya terduduk di tanah, gemetar ketakutan. Dia berkata dengan terbata-bata, "Jangan mendekat." Bayangan hitam itu mengangkat tangannya dan mengayunkan tombaknya. Kandang yang mengurung para peri di belakang Sabi langsung hancur. Bayangan hitam itu perlahan berjalan ke arah gadis peri. Gadis itu baru saja akan mengucapkan terima kasih. Saat itu Sabi melihat kesempatan dan melancarkan serangan diam-diam dari belakang bayangan hitam. Bayangan hitam itu bahkan tidak menoleh ke belakang. Dengan santai menangkis tombak yang menyerang dengan punggung tangannya. Detik berikutnya, Sabi tertusuk oleh tombak milik bayangan hitam itu, jatuh ke tanah dengan darah bercucuran. Para bandit yang masih hidup melihat situasi buruk ini dan langsung berbalik untuk melarikan diri. Namun, belum beberapa langkah mereka berlari, sebuah panah menembus kepala mereka. Yang datang adalah pasukan ketiga dari Legion Tree Shepherd. Pada saat ini, seorang elf yang memimpin melihat ke arah bayangan hitam dan berkata, "Dia adalah Divine Dragon Knight yang telah menyelamatkan para saudara kita. Para bandit juga telah dikalahkan olehnya." Salah satu elf pria menekan kepala seorang bandit dengan marah dan berkata, "Bandit manusia sialan, selanjutnya aku akan menjualmu kepada para bangsawan." Bayangan hitam itu mendengarnya dan berbalik, lalu berubah menjadi wujud elf pria itu, berbalik dan menarik busurnya. Tindakan ini membuat para elf tertegun dan menatap bayangan hitam dengan penuh kebencian. Semua bersiap untuk bertarung. Tepat ketika pertempuran akan pecah, gadis elf yang diselamatkan oleh bayangan hitam itu berdiri dan berteriak, "Tunggu! Jangan berkelahi lagi. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak melakukan kesalahan. Aku bisa merasakannya. Dia memperlakukan semuanya dengan sama rata." Dilihat dari situasinya, hanya ada satu peraturan, yaitu dia hanya menyerang mereka yang menangkap yang lain. Tidak peduli jika mereka bandit atau warrior selama kau tidak menyebut perdagangan budak, dia tidak akan menyerang. Pemimpin elf wanita itu mendengarnya dan langsung mengerti. "Aku mengerti." Dia segera berteriak, "Perhatian! Tidak ada yang diperbolehkan mengambil tahanan sebagai budak."
Begitu dia selesai berteriak, bayangan hitam itu berdiri dan perlahan menghilang ke udara. Elf itu kemudian berkata, "Terima kasih orang asing tidak bernama." Pada saat ini, di langit, Tian Dao melihat semua yang terjadi mendadak bersin dan mengangguk puas. Kemudian King Tian berkata, "Sepertinya terjadi sesuatu di bawah sana." Dan Tian Dao menjawab, "Yah, sepertinya hukum yang kuberlakukan sebelumnya sudah membuahkan hasil." Pada saat ini, beberapa bayangan muncul di belakangnya dan mendarat di tanah, berubah menjadi wujud aslinya. Ternyata itu adalah Ghost Booster. Ghost Booster segera mengikat leher roh-roh para bandit yang mati itu dengan rantai dan terbang menuju dunia bawah. Sepertinya dunia bawah dan siklus reinkarnasi berjalan dengan sangat lancar. Ini adalah ibu kota Elfen, kota kehidupan. Kyle, gadis elf yang baru saja diselamatkan dan yang lainnya dikirim ke sini untuk melakukan pekerjaan membersihkan kota, karena bangsa elf tidak akan membesarkan seorang pemalas. Gadis itu tidak punya pilihan selain setuju. Dia melihat semua yang ada di depannya dan berkata dalam hati, "Akhirnya aku kembali." Pada saat ini, sebuah kereta lewat di sampingnya. Gadis itu menoleh ke arah kereta yang menjauh. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sebuah kaki terjulur keluar dari kereta. Ternyata itu adalah Tian Dao dan King Tian. Tian Dao melihat sekeliling dan berkata, "Sudah pasti, ada elf di mana-mana." Sebelum itu, Tian Dao menyuruh King Tian untuk menyamarkan telinganya seperti elf agar bisa berbaur. Pada saat ini, seorang bangsawan lewat di belakang Tian Dao sambil berkata, "Berapa banyak mineral yang diambil ras rendah hari ini?" Pelayan di belakangnya segera menjawab, "Sama seperti biasanya, Tuan." Tian Dao melihat pemandangan ini dan berkata, "Meskipun aku tidak mempunyai masalah dengan para bangsawan, tapi ada perbedaan besar antara yang kaya dan miskin, benar-benar masalah. Ngomong-ngomong, wujud pohon dunia benar-benar besar. Apakah ini berhubungan dengan Dewa Elf?" King Tian yang berada di sampingnya langsung bersemangat dan berkata, "Apa Master ingin menemukan Dewa Peri?" Tian Dao menjawab, "Tentu saja." King Tian dengan bersemangat berkata, "Kalau begitu aku akan segera membakar pohon dunia. Gadis itu pasti keluar." Tian Dao langsung menjita kepala King Tian. "Tunggu sebentar, aku hanya ingin berbicara dengannya. Tidak perlu bertarung." King Tian memegang kepalanya dan berkata, "Tapi, dia adalah pemberontak di perputaran kedua, tidak ada yang perlu dibicarakan." Tian Dao mendengarnya dan memberi King Tian jitakan lagi. Tian Dao berkata, "Itu malah membuatku semakin harus bicara dengannya. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan para pemberontak. Mereka yang membuat banyak teman, akan mempunyai sedikit musuh. Kita harus mendapatkan semua pasukan. Mengerti?" King Tian, sambil memegang kepalanya, menjawab, "Master memang bijaksana." Tapi saat itu, terdengar suara tergesa-gesa dari belakang. "Minggir! Minggir! Jangan menghalangi jalanku! Gelandangan di depan! Cepat minggir! Hei kau, gelandangan! Minggir dari jalanku! Lakukan seperti yang aku katakan. Aku tidak bertanggung jawab jika kau mati." Gadis yang bertindak seenaknya ini ternyata adalah Putri Elf, Yitia. Tian Dao langsung terdiam dan menoleh. Naga bumi itu langsung menerjang ke arah Tian Dao. Tetapi saat akan menyentuhnya, terjadi keajaiban. Naga bumi itu langsung menembus tubuh Tian Dao dan pergi begitu saja. Tian Dao berkata dengan marah, "Apakah tadi cara para bangsawan mengajari anak mereka? Apa aku perlu memperbaiki tingkah laku mereka? Inilah kenapa aku bisa mengendalikan emosi. Jika tidak, aku pasti sudah menariknya turun dan menampar wajahnya, lalu melemparinya ke kawanannya Black Orc." Saat Tian Dao masih memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, rambut pirang seputih awan melayang di depannya. Putri Elf, Yitia sedang melaju kencang di jalan, tetapi ada seorang lelaki tua yang berjalan lambat di tengah jalan. Sepertinya dia akan tertabrak. Sebuah sosok yang memancarkan kekuatan sihir dengan cepat bergegas ke arah lelaki tua itu dan memeluknya, menyelamatkannya. Putri Yitia yang melihat itu langsung berteriak dengan marah dan berkata sambil berlalu pergi dengan keretanya, "Gelandangan, perhatikan kemana kau berjalan." Setelah krisis teratasi, gadis elf itu segera bertanya kepada lelaki tua itu, "Kakek, apakah Anda baik-baik saja?" Dia juga berpikir, mengapa elf menjadi seperti ini? Lelaki tua itu sangat berterima kasih dan berkata, "Terima kasih banyak, gadis kecil. Semoga Dewi Ibu Elf memberkatimu." Setelah itu, Tian Dao berjalan ke depan sambil bertepuk tangan dan memuji. "Tidak buruk, kau mempunyai kebaikan langka di masyarakat tidak ramah ini.
Gadis elf itu mendengarnya dan bertanya dengan nada tidak senang. Siapa kau? Tian Dao memasang sikap santai dan menjawab, aku hanya orang lewat biasa. Lalu dia bertanya kepada lelaki tua itu, Pak Tua, apakah putri peri selalu seperti ini? Lelaki tua itu berkata dengan tak berdaya, tidak hanya putri peri, tapi semua bangsawan peri juga. Takdir peri sudah ditentukan saat mereka terlahir. Peri emas dan peri bulan menjadi bangsawan, peri laut dan peri hutan menjadi pengrajin. Peri abu dan peri hitam seperti kami hanya bisa menjadi budak. Gadis elf di sampingnya mendengarnya dan dengan cemas menyela. Tidak seperti itu. Status para ras elfen tidak seharusnya ditentukan sejak dari kelahiran mereka. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Lelaki tua itu berkata dengan susah payah. Karena dalam waktu hidup, peri abu hanya bisa hidup selama 1000 tahun. Sedangkan peri emas bisa hidup selama lebih dari 5000 tahun. Dewa sudah menulis takdir kita. Kita hanya bisa mematuhinya. Setelah mendengar percakapan mereka, Tian Dao berpikir dan berkata, peri benar-benar hidup panjangnya. Sistem menambahkan, sebagai gantinya, angka kelahirannya juga rendah. Ini adalah salah satu hukum surga. Semakin kuat orangnya, semakin rendah kemungkinannya memiliki keturunan. Tian Dao mengerutkan keningnya, memikirkan masalah seumur hidup, dan berkata, aku mengerti. Jika begitu, apakah aku bisa punya bayi? Sistem menjawab, tergantung pada apakah Anda ingin mempunyai bayi atau membuat orang lain memiliki bayi. Begitu dia selesai berbicara, Tian Dao merasakan tatapan King Tian yang penuh harap dari belakang. King Tian berkata, Master akhirnya menginginkan anak? King Tian sama sekali tidak masalah. Berapa banyak anak yang diinginkan Master? Kata-kata King Tian membuat Tian Dao bingung. Dia memegang kepala King Tian dan menjauhkannya. Sementara Tian Dao dan King Tian masih bercanda, lelaki tua itu mengucapkan terima kasih lagi dan berbalik pergi. Kembali ke topik utama, Tian Dao berjalan ke depan dan berkata, ras elfen sekarang berbeda dengan periode ketika kau memimpin. Apakah aku benar? Lulu Tia? Atau harus kupanggil Ibu Dewi Peri sebelumnya? Lulu Tia mendengarnya, wajahnya menjadi muram, dan dia perlahan berbalik, memancarkan aura yang kuat. Tanah di sekitarnya menjadi cekung, auranya terbuka penuh, dan kekuatan sihirnya melonjak. Siapa kau? Kata Lulu Tia dengan marah. Sebagai pemberontak surga, apa kau tidak tahu tentang Dao Surgawi? Tian Dao tersenyum tipis. Tia langsung membantah. Mustahil. Aku sudah pernah melihat Dao Surgawi. Dia sangat berbeda denganmu. Tian Dao berpikir sejenak. Sepertinya harus kujelaskan. Tiba-tiba terdengar suara retakan, dan lapisan penghalang muncul di tanah, mengurung semua orang di dalamnya. Tia melihat ini dan menyadari ada yang tidak beres. Kekuatannya juga telah diblokir. Saat Tia masih terkejut, Tian Dao mencubit dagunya dan perlahan berkata, apa sekarang kau mempercayai aku? Tia tersadar. Cepat sekali. Sejak kapan dia kemari? Aku harus bergerak terlebih dahulu. Dia menepis tangan Tian Dao dan melancarkan pukulan kuat ke arah Tian Dao dengan tangan kirinya. Pada saat ini, sebuah kaki terayun dari samping dan menghentikan serangan Tia. King Tian berkata dengan dingin, wahai pemberontak, beraninya kau lancang terhadap masterku, cari mati? Tia segera mundur, berpikir dalam hati, jiwaku baru saja pulih, dan kekuatanku saat ini berada di puncak rang es, aku harus kabur. Dia kemudian menggunakan teleportasi ruang dan menghilang dari tempatnya. Tian Dao melihatnya dan memuji. Dia adalah elf magician rang 5, dan sangat langka di dunia ini. Tapi sayang sekali, kau sedang menghadapi Dao Surgawi. Terdengar suara keras dari langit, diikuti dengan jeritan. Ternyata Tia menabrak penghalang dan langsung jatuh ke bawah, menciptakan lubang besar. Tia yang terluka parah berpikir, mustahil, aku tidak bisa pergi keluar. Sebelum Tia sempat bereaksi, sebuah tangan meraih kepalanya dan menekannya ke bawah. Tangan kirinya ditarik ke atas. Kemudian King Tian duduk di atas Tia dan menjambak rambutnya dengan mata bersinar biru. Sambil bicara dengan emosi, aku menangkapmu, pemberontak. Tian Dao melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk menghentikan King Tian. Oke King Tian, lepaskan dia. Tapi Master, dia adalah Ibu Dewi Peri, dan dia adalah yang pemberontak surga. Aku bilang lepaskan dia, kata Tian Dao dengan senyum tipisnya. King Tian yang tak berdaya hanya bisa patuh. Tian Dao berjalan ke depan dan berkata, sekarang kau percaya jika aku Dao Surgawi, kan? Dia kemudian menepuk bahu kanan Tia yang terluka dan berkata, jangan gugup,
Aku hanya ingin memberi beberapa pertanyaan. Dengan hati berdebar dan tubuh gemetar, Tia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Tian Dao. Tian Dao kemudian mengajukan pertanyaan pertama, apa rencana para pemberontak? Tia, yang sedang memegang lengannya yang terluka, mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu. Meskipun aku memang anggota pemberontak di perputaran kedua, tapi aku tidak tahu apakah ada rencana pemberontakan di perputaran ketiga ini. Jika memang ada, Dongfang Haotian dan yang lain tidak akan memberitahuku. Mendengar itu, King Tian langsung marah dan menyerbu ke arah Tia, lalu menggigit kepalanya. Tian Dao terdiam, lalu menarik King Tian sambil berkata, jujur saja padaku, Dewa Peri hanya berada di kekuatan menengah di antara para pemberontak lain, jadi normal jika dia tidak tahu rincian rencananya. Dia kemudian mengajukan pertanyaan kedua kepada Tia, kenapa kau membenci surga? Tia mendengar pertanyaan itu dan tertawa dingin. Di perputaran pertama, aku adalah dewa, terlahir dengan pohon dunia. Bersamaan dengan pohon dunia, kami menjaga kelahiran dan pertumbuhan peri. Kejayaan dan kebahagiaan waktu itu masih melekat di ingatanku. Tapi di akhir perputaran pertama, aku melihat malapetaka mengerikan dengan mataku sendiri. Aku kesulitan bertahan hidup dan pohon dunia harus kembali ke bentuk bijinya. Kau bertanya padaku kenapa aku membenci surga? Apakah pertanyaan ini masuk akal? Mendengar itu Tian Dao berkata, lihatlah, pemusnahan semua makhluk yang dilakukan Dao Surgawi sebelumnya hanya menghasilkan kebencian. Sistem menyela dan berkata, ini adalah sesuatu yang tidak dipikirkan Dao Surgawi sebelumnya. Tian Dao mengerutkan kening lagi dan bertanya, pertanyaan terakhir, menurutmu apa yang paling penting dari hatimu? Setelah berpikir sejenak, Tia dengan pelan menjawab, aku hanya ingin hidup dan melindungi orang-orangku selamanya. Tian Dao tersenyum dan berkata, melindungi? Apa kau bisa melakukannya? Tia yang mendengar itu agak marah sambil berkata, apa maksudmu? Tian Dao kemudian menjawab dan berkata, kenyataan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mari lihat kebenarannya dengan matamu sendiri. Kemudian mereka berteleport ke suatu tempat. Adegan berubah. Dan tiba-tiba mereka semua berada di tambang di hutan peri kecil. Dari dalam gua terdengar jeritan yang memilukan. Mereka melihat sebuah cambuk besar menghantam punggung seorang gadis peri, meninggalkan luka yang dalam. Di belakang gadis itu berdiri seseorang yang kejam, berteriak, cepat, kalian para budak. Jika waktu pengantarannya tertunda, kau akan dihadiahi dengan cambukan. Melihat pemandangan ini, mata Tia membara dengan amarah, dan dia hampir melompat ke depan. Beraninya mereka memperlakukan orang-orangku seperti ini. Namun, Tian Dao menghentikannya dan berkata, tidak mungkin, aku hanya bisa menghentikan perdagangan manusia. Jika murni perbudakan, sosok hitam tidak akan muncul. Tia tertegun. Sosok hitam? Jadi sosok hitam kemarin adalah buatan Dao Surgawi. Dia lalu bertanya dengan nada marah, sejak kapan orang ini jadi baik? Karena tujuannya menyelamatkan para budak. Kenapa kau tidak menggunakannya pada perbudakan murni juga? Tian Dao menjawab dengan acuh tak acuh. Kau pasti salah paham akan sesuatu. Sumber budak tidak hanya dalam perdagangan manusia. Tahanan perang dan kriminal juga budak. Apa kau juga ingin menyelamatkan mereka? Yang tidak kusuka adalah perdagangan manusia. Tapi, pembunuhan, penindasan, dan penekanan ini semua ditentukan oleh pemimpin rasmu. Dia kemudian mencubit pipi Tia dan berkata, jangan lempar tanggung jawabmu kepadaku, Dewi Ibu Peri. Tia, bingung, bertanya lagi. Aku tidak mengerti. Kau punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Kenapa kau tidak menyelamatkan lebih banyak orang? Tian Dao mencengkeram wajah Tia lebih kuat, mendekat dan berbisik. Saat Dao Surgawi mencoba mengubah segalanya, apa yang akan kau lakukan? Beritahu aku kenapa alam bumi menjadi tandus. Dan beritahu aku kenapa surga adalah dunia dengan sumber daya terbesar. Beritahu aku juga kenapa reinkarnasi rusak. Tia, bingung, berteriak, kita hanya ingin hidup lebih baik. Tian Dao menyela dengan berkata, dengan mengambil kekuatan Dao Surgawi, sepertinya orang-orangmu, bangsawan peri, juga hanya ingin memiliki kehidupan baik, dengan menindas ras mereka sendiri. Tia kembali menyangkal. Ini karena kau ingin menyerap kekuatan dari semua makhluk agar bisa menjadi kuat. Kita harus bertahan. Jika tidak kita akan dibunuh olehmu. Tian Dao tak terpengaruh, hanya tertawa dan berkata, aku menyerap kekuatan semua makhluk? Kekuatan Dao Surgawi berasal dari segala hal. Kematian makhluk hidup juga akan memperlemah kekuatan Dao Surgawi.
Beritahu aku, kenapa Dao Surgawi memilih menghancurkan semua makhluk jika ingin menjadi kuat? Tia memegang kepalanya, merasa tersesat. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tian Dao melanjutkan. Meskipun kau tidak tahu mengenai itu, tapi kau masih mengenali ini, bukan? Tian Dao mengeluarkan sesuatu dari tangannya, dan Tia terkejut melihatnya. Itu kan? Melihat ini Tia menjadi pucat pasi. Tian Dao kemudian berkata, kau juga menyadarinya, bukan? Ini kau. Kau yang baru saja bangun selama perputaran kedua. Saat itu kau sepenuhnya menyerap aura musim semi. Tujuan aura musim semi adalah untuk membangkitkan pohon dunia dan untuk daya hidupnya sendiri. Kau tahu jika ini sumber kehidupan untuk membawa benua ini kembali hidup, bukan? Apa kau tahu berapa banyak nyawa yang akan terlahir jika kau tidak mengambil sumber kehidupan itu? Dan berapa banyak sumber kehidupan yang ada di dunia kecilmu? Tian Dao terus berbicara. Setiap kata menghantam jiwa Tia. Tia tak bisa menahan diri dan jatuh berlutut, tetapi tetap memandang Tian Dao dengan kebencian dan berkata, aku tahu, tapi aku hanya ingin hidup. Jika kau tidak menghancurkan semua makhluk, aku tidak akan mengambil sumber kehidupan untuk membangkitkanku. Tian Dao hanya tertawa dingin dan menjawab, jika kau tidak merampas kesempatan yang diberikan ke semua orang dari surga dengan sama rata, kenapa Dao Surgawi memilih untuk menghancurkanmu? Beberapa orang merampas milik yang lain demi keserakahan mereka, dan sekarang kau menghadapi masalah yang sama dengan Dao Surgawi. Jadi di hadapan peri yang jatuh, jawaban seperti apa yang bisa kau berikan? Saat Tia merenung, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Gawat! Pemberontak Dark Elf menerobos masuk. Tak lama kemudian, sebuah pedang tajam menembus dada seseorang. Seorang pria dengan jubah elegan, bertanda laba-laba hitam di punggungnya, berkata dengan tenang, aku cadel pemimpin Dark Elf Resistance. Dengan suara tegas, pemimpin itu berteriak kepada sesama peri, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Segera ambil senjatamu, saatnya meluapkan amarah yang telah lama kalian pendam. Para Dark Elf yang diperbudak melihat senjata yang berserakan di tanah. Mata mereka memerah karena amarah, menoleh ke arah para peri yang memperbudak mereka, dan mereka membantai habis mereka semua. Dengan rasa ngeri, Tia menyaksikan situasi yang tak bisa dihindari sambil berkata, tidak, aku harus segera menghentikannya. Tian Dao yang melihat hal itu bertanya pada Tia, lalu, apa yang akan kau lakukan untuk menghentikannya? Jika kau tidak menyelesaikan masalah dari akarnya, hal yang serupa tetap akan terjadi. Bukannya introspeksi diri, si Tia malah menyalahkan Tian Dao dan berusaha menyerangnya lagi sambil berkata, ini semua karenamu. Jika kekuatanku masih ada, aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi. King Tian yang melihat itu berkata, Tuan, pemberontak ini sama sekali tidak belajar. Dan berusaha menghajar Tia lagi namun buru-buru dihentikan Tian Dao. Tian Dao kemudian berkata, jadi kau masih tidak mengerti. Di putaran kedua, peri sudah dibagi menjadi kelas tinggi dan rendah. Di putaran kedua, Golden Elves yang dekat denganmu adalah anggota bangsawan. Dan Dark Elves sudah sejak dulu disingkirkan. Mereka tidak pernah menganggap Dark Elves sebagai ras yang sama, tapi sebagai Elves asing. Karena Dao Surgawi melihat semua penderitaan berbagai makhluk, sehingga dia memutuskan untuk menghancurkan segalanya. Dan sebagai ibu Dewi Peri, kau tidak pernah memperhatikan orang-orangmu sendiri. Mendengar itu Tia merasa sedih dan menangis sambil berkata, aku tidak layak menjadi ibu Dewi. Melihat itu Tian Dao berkata, cukup, berhenti menangis. Di hadapan masalah, kau harus menemukan cara menyelesaikannya. Inilah yang dilakukan Dao Surgawi, dan begitu juga denganmu. Tapi aku terlalu lemah. Aku tidak mempunyai kekuatan. Jawab Tia. Tian Dao kemudian memegang bahu Tia yang mulus itu, sambil berkata, bukankah kau bertahan saat kau lemah? Di mana semangatmu di saat kau menentang surga? Jika kau menunjukkan semangat itu, para Elves bisa saja berubah. Mendengar nasihat Tian Dao yang bijaksana itu, Tia pun kembali bersemangat sambil berkata, aku tahu harus melakukan apa. Tian Dao yang melihat tekad Tia kemudian tersenyum dan berkata, bagus. Jadi apa yang akan kau lakukan berikutnya? Aku ingin pergi ke markas Dark Elf Resistance dan bertanya apa permintaan mereka. Jawab Tia dengan lantang. Tian Dao sangat senang melihat semangat Tia berkata, bagus, sudah tahu bagaimana cara mendengarkan suara orang-orang. Untuk menghargai niatmu, aku akan memberimu tumpangan. Kemudian sebuah lingkaran teleportasi terbuka dan mereka menuju ke markas Dark Elf Resistance. Saat mereka melangkahkan kakinya masuk ke gua, seekor laba-laba tampak mengawasi mereka.
Lulu Tia yang melihat itu kemudian berkata, "Laba-laba, sepertinya ada kenalan lama di sini." Tian Dao mengatakan bahwa dia tidak menyembunyikan kehadirannya di sini. Sekarang mereka bisa melihatmu di sini. Saat mereka mulai semakin memasuki gua itu, laba-laba tersebut memberitahu kepada Dark Elf bahwa ada penyusup yang masuk. Mereka pun waspada dan bersiap menyerang dengan anak panahnya. Saat panah ditembakkan ke arah Lulu Tia, Tian Dao dengan santai berkata, "Kau, Ibu Dewi Pri yang sebelumnya, tidak akan terbunuh oleh rasmu sendiri, kan?" Tia menjawab, "Meskipun aku belum pulih sepenuhnya, aku tidak selemah itu." Kemudian Tia menggunakan skillnya untuk menahan serangan anak panah itu. Para Dark Elf pun terkejut melihatnya sambil berkata, Mantra Arrow Avoidance. "Ini hanyalah skill yang bisa digunakan magician rang 5. Kemudian salah satu dari mereka dengan cepat berlari dan berusaha menyerang Lulu Tia dengan pisaunya sambil berkata, "Tidak peduli dari mana asalnya, Golden Elves harus mati." Lulu Tia yang melihat itu kemudian menggunakan skill lainnya yaitu The Protection of the Forest mengeluarkan ranting pohon berwarna hijau yang mengikat Dark Elf itu. Meskipun berada di tahap awal rang 4, kekuatan Dark Elf tidak terlalu lemah. Kekuatan semacam ini sedikit langka di kota manusia, kata Tian Dao sambil tersenyum. Tiba-tiba seorang gadis laba-laba cantik muncul sambil berkata, "Berhenti, kalian bukanlah lawannya. Bagaimanapun juga, dia adalah Ibu Dewi Pri yang sebelumnya." Gadis laba-laba cantik itu ternyata adalah Riz Dewa Dark Elves. Tian Dao yang mendengar perkataan Tia kemudian menganalisis Dark Elf dengan matanya. Nama Riz, kekuatan, alam God King Gufeng. Deskripsi. Dewi Elves Shadow Spider mewakili kegelapan di bawah pohon dan penjaga kerumunan serangga di pohon. Tian Dao yang melihat deskripsi itu sedikit heran dan bertanya ke sistem, "Kenapa dia di puncak rang 5? Aku ingat jika saat ini Dewa Elf berada di puncak Heavenly Rang. Bukankah perbedaannya terlalu besar?" Sistem menjawab. Ada dua tipe dewa, Natural God dan Fight God. Natural God adalah dewa yang lahir di bawah kehendak surga dan biasanya memiliki kekuatan hebat. Sedangkan Fight God membutuhkan kekuatan dari pengikutnya. Jika pengikutnya terlalu sedikit, kekuatannya akan melemah atau bahkan menghilang. Dewa Dark Elves adalah Fight God. Mendengar penjelasan sistem, Tian Dao melanjutkan. Situasi Dark Elves saat ini tidak terlalu meyakinkan. Adegan kembali ke percakapan Risi Dewi Dark Elves dengan Lulu Tia. "Dewi tercintaku, senang melihatmu hidup, sehingga aku bisa membunuhmu sendiri," kata Riz. Sambil mengayunkan sabitnya ke arah Lulu Tia. Lulu Tia berdiri tak bergeming melihat ancaman Riz. Kemudian dia berkata, "Apa maksudmu? Aku kemari untuk membantu Dark Elves." Mendengar perkataan Lulu Tia, membuat Riz tertawa. Sambil menunjuk kepala Tia dia berkata, "Apakah ingatanmu rusak? Dark Elves mengalami ketidakadilan sejak saat kau memimpin. Dan sekarang malah bertambah parah." Kemudian dengan wajah dan amarah yang mengancam serta matanya yang merah, Riz melanjutkan perkataannya. "Hanya dengan membunuhmu, dan mengambil ketuhananmu, Dark Elves bisa sepenuhnya selamat. Lalu, kau dan bantuan yang kau bawa, bisa pergi ke neraka." Di sisi lain para Dark Elf mulai menyerang Tian Dao. Sepertinya mereka salah pilih lawan. Tian Dao dengan santai berkata, "Oh, jangan libatkan aku dengan masalah elfenmu. Oke." Dia kemudian menjentikan jarinya membuat aliran waktu menjadi terhenti. Riz yang melihat itu kaget. Apa yang terjadi? Kenapa mereka semua berhenti bergerak? Tian Dao dengan santai menjawab, "Jangan khawatir. Aku hanya menghentikan waktunya." Riz masih tidak percaya dengan kenyataan yang dilihatnya. Bagaimana bisa seseorang di dunia ini menghentikan waktu? Tian Dao kemudian tersenyum tipis dan berkata, "Orang biasa mungkin tidak bisa, tapi Dao Surgawi bisa." Mendengar itu Riz mengeluarkan keringat di wajahnya merasa tidak percaya. "Dao Surgawi? Orang yang menghancurkan dunia di putaran pertama dan kedua? Apa kau bercanda?" Tapi kemungkinan itu yang paling masuk akal. Dia kemudian mengeluarkan auranya yang berwarna ungu. "Kau, apa kau Dao Surgawi yang sebenarnya?" "Seperti yang terlihat," jawab Tian Dao singkat. Kemudian Riz berkata dalam hatinya. Dewa bodoh di belakangnya juga tidak membantah perkataannya. Kemudian sambil berjongkok dengan hormat, Riz melanjutkan, "Baru saja saya terlalu kasar, dan saya harap Dao Surgawi akan memaafkan saya." Tian Dao kemudian menjawab dengan santai sambil menoleh ke Lulu Tia. "Tidak masalah,
Aku hanya lewat untuk melihat pertunjukan kalian. Tapi kalian, para Elves, masih perlu bertanya pada dewa kalian mengenai masalah ini. Aku perlu berbicara dengan Elf Emperor yang sekarang. Jika kita tidak bisa membicarakannya, maka kita akan menggunakan kekuatan. Jika kita tidak bisa membicarakannya, Golden Elves dan Dewa Elf baru di belakang mereka adalah musuhku. Tian Dao mengangguk dengan puas. Sepertinya kau sudah memikirkannya. Kalau begitu, aku akan menemanimu untuk melihat bagaimana hasilnya. Sementara itu, di Istana Kayal, terdengar suara keras gelas pecah saat kaki menginjak tubuh Dark Elf. Suara penuh amarah terdengar. Sungguh tak berguna. Aku bilang kurangi gula. Aku sedang diet. Apakah kalian mengabaikan perintahku? Sang putri Elf, Yitia, dengan wajah penuh rasa jijik menoleh ke arah seorang gadis Dark Elf di sebelahnya. Apa kau sudah menyiapkan pesta minum tehnya? Gadis Dark Elf itu gemetar dan langsung berlutut sambil meminta maaf. Tapi yang tak disangka, Yitia langsung menendangnya sambil memaki. Di luar, Lulutia menyaksikan adegan itu dengan mata yang dipenuhi kemarahan, sambil berkata, bagaimana bisa para elf bangsawan memperlakukan rasnya sendiri seperti itu? Tian Dao yang ada di belakangnya berkata, kau sudah tak tahan dengan yang ini? Aku takut jika kau melihat yang lain, kau akan meledak. Lihat ke sana. Di sebuah lorong, dua Gold Elf diikat dengan rantai di leher, dituntun ke dalam sebuah ruangan dengan penuh ketakutan. Tak tahu apa yang akan menimpa mereka. Pintu perlahan terbuka. Seorang pelayan dengan hormat berkata kepada penghuni ruangan, Kaisar Elf, para pelayan barunya telah tiba. Tanpa sehelai pakaian sepenuhnya. Kaisar Elf menjawab dingin, bagus. Sepertinya kita mempunyai lebih banyak kegiatan hari ini. Sepertinya para pelayan itu akan dijadikan bahan praktek oleh Kaisar Elf guys. Praktek Ike Kimochi. Melihat para elf menikmati hidup mereka. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kata Tian Dao. Wajah Lulutia semakin suram. Dia membisu. Dalam hatinya, dia ingin menghancurkan semuanya. Jika para elf bangsawan seperti ini maka tidak perlu negosiasi lagi. Katanya, sambil mengangkat tongkat sihirnya. Wahai pohon dunia yang tertidur, terimalah panggilanku. Dia menggunakan kekuatan dunia yang membangkitkan gempa besar. Di dalam kota, para Dark Elf di daerah kumuh berlutut, meminta pengampunan dari para dewa. Mereka tak tahu apa yang mereka lakukan salah hingga diperlakukan seperti itu. Di dalam hutan, orang-orang pohon kehilangan kendali dan mulai menyerang Gold Elf tanpa ampun. Lebih dalam lagi, sepasang mata naga terbuka lebar. Naga itu terbang tinggi menuju sumber kekuatan dunia yang dipanggil. Mendengar panggilan tuannya, naga ini bernama Elf Forest Green Dragon Illa, sang pelindung hutan elf. Kegaduhan dari naga itu menggema ke seluruh penjuru hutan, membuat semua binatang menjadi liar. Di sisi lain, di Heavenly Realm Dewa Elf, seseorang membuka matanya. Di atas tahta besar di dalam istana megah, duduklah Dewa Elf putaran ketiga Randolph, yang dalam hati berpikir tak percaya. Kenapa pohon dunia tiba-tiba marah? Apakah dia kembali? Lalu, Randolph bertanya kepada bawahannya, kemana pengawalku? Tiba-tiba tiga sosok gadis muncul di dalam istana, masing-masing dengan kecantikan yang luar biasa. Mereka berlutut dan dengan hormat berkata, apa perintahmu, Dewa? Randolph dengan dingin menjawab, pergilah ke bawah dan lihat apa yang terjadi pada pohon dunia. Jika pohon dunia telah menjadi musuh kalian, hancurkan dia. Para elf segera menjalankan perintah itu. Di markas Dark Elf, Rhys tampak merasakan sesuatu saat melihat ke langit yang mendung, lalu segera memerintahkan Shardal untuk bersiap. Semua Dark Elf yang bersembunyi harus siap. Perang para dewa akan segera dimulai. Saat itu, pohon dunia diselimuti cahaya, sementara awan hitam menutupi langit. Pertempuran besar akan segera pecah, dan dari istana elf, sebuah bayangan dengan cepat terbang menembus jendela, muncul di depan Tian Dao dan Tia. Orang itu dengan wajah tanpa ekspresi dan dingin bertanya, siapa kalian? Kenapa membuat pohon dunia marah seperti ini? Yang muncul adalah Kaisar Elf saat ini, inkarnasi Dewa Elf. Tia mengangkat tongkatnya, sudah siap sepenuhnya sambil berkata, kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya ingin membuat para bangsawan elf membayar harga penindasan sesama ras yang mereka lakukan. Kata-kata ini membuat Kaisar Elf gemetar, seakan sembelit, lalu berkata, aku mengerti. Kemudian tertawa terbahak-bahak, wajahnya tampak suram saat memandang Tia, melanjutkan, kau mungkin tidak mengerti satu hal, meskipun kau mendapat bantuan dari Dark Elf dan pohon dunia.
Kau tidak akan bisa membalikan aturan Golden Elves. Karena Dewa Elf yang sekarang adalah seorang Golden Elves. Dan salah satu Dewa Barat di surga. Tia menatap dengan jijik, lalu berbalik. Benarkah? Kalau begitu tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Begitu Kaisar Elf mendengar ini, wajah aslinya terlihat, pandangan penuh kebencian tertuju pada Tia. Hei, kau tak berpikir akan bisa kabur, kan? Sekelompok pemanah di dinding benteng bersiap, para penyihir di hutan juga sudah siap. Mereka semua mengarahkan senjata mereka ke Tian Dao dan Tia, hanya menunggu perintah. Tian Dao, dengan tangan di sakunya, menatap Tia sambil tersenyum kecil. Mereka semua ahli di atas rang 5, kau harus berhati-hati. Tia menghela napas dan bertanya, bagaimana bisa jadi seperti ini? Kenapa aku ingin menggabungkan elf di saat mereka sama sekali tidak mendengarkanku? Tian Dao merasa canggung. Jangan tanya aku. Saat pemberontakan pertamamu, aku juga bertanya sesuatu yang sama. Dari belakang Tian Dao dan Tia, terdengar tawa dingin. Sudah cukup bicaranya? Atau ini adalah kata-kata terakhir kalian? Bunuh mereka. Para elf menerima perintah dan segera bersiap memanah. Tia perlahan berbalik. Hatinya sudah berat. Kalau perang yang kalian pilih, jangan salahkan aku. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menepuk pemanah yang sedang bersiap menembakkan panah, mengeluarkan suara keras. Ternyata itu adalah Trean. Banyak Trean keluar dari hutan, menyerang benteng. Para pemanah terkejut melihat pemandangan ini, menjadi panik. Trinkan sekutu kita kan, cepat aktifkan mantra perlindungan kota. Namun, di belakang mereka, Elf Forest Green Dragon Illa menyemburkan apinya yang berwarna hijau langsung ke benteng. Jeritan terdengar, dan benteng langsung berlubang besar. Para pemanah pun melarikan diri. Formasi mereka benar-benar berantakan. Naga hijau menghancurkan formasi perlindungan kota, memungkinkan Treant untuk menyerang dengan mudah. Para pemanah yang mereka anggap serangga bisa langsung ditangkap dan dimakan oleh Treant. Suara kriuk terdengar. Melihat pemandangan ini, pemimpin elf yang memimpin pasukan mengayunkan pedang panjangnya dan berteriak, "Jangan panik, kembali ke formasi. Yang lari akan dihukum. Mereka yang di depan, gunakan nyawa kalian untuk menahan serangan musuh. Magician di belakang, serang keras-keras. Jangan pedulikan teman sendiri." Di langit, Kaisar Elf melihat kekacauan di bawah. Wajahnya memerah saat berkata, bahkan Treant kuno dan Putri Naga sudah datang. Benar-benar sampah. Pertunjukan sesungguhnya belum dimulai. Dia lalu berbalik menatap Tia dengan senyum licik. Bahkan Treant dan Naga Surgawi sudah datang. Sudahlah. Aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tapi kita tetap akan menang. Kata-kata ini membuat Tia bingung. Ekspresinya menjadi serius. Apa maksudmu? Kaisar Elf yang sudah gila menunjuk ke langit. Seakan takut akan sesuatu. Lihat ke atas. Saat ini, langit sudah bergejolak, semakin kuat. Tiba-tiba, cahaya suci turun dari langit, mengejutkan Tia. Diiringi bulu-bulu yang jatuh ke bumi, para malaikat turun. 3 sosok muncul, yang di depan memiliki 8 sayap, diikuti 2 malaikat 6 sayap. Malaikat 8 sayap itu berbicara dengan ekspresi dingin. Aku, Katerine, Angel Queen dari Dewa Elf, telah diperintahkan oleh Dewa Elf saat ini untuk menekan para pemberontak. Di bawah, Tian Dao menunjuk ke Catherine, menghitung sayapnya. 1, 2, 3, dia benar-benar mengirim Queen Elf Angel. Dewa Elf ini pasti ingin menghancurkan seluruh pohon dunia. Tia di sampingnya, wajahnya serius, berkata tegas, aku tidak bisa membiarkannya. Tian Dao, tanpa mengubah ekspresi, menatap Catherine di udara dan berkata, jika kita masuk ke dunia manusia tanpa menekan kekuatan kita, aku takut akan muncul masalah. Tiba-tiba petir datang dari langit. Siapa pria ini yang bisa memanggil petir sekuat itu? Bawa dia ke sini dan biarkan dia menanggung hukuman ini. Cahaya petir menyambar langsung ke Angel Queen Catherine. Dengan mata dingin, dia dengan cepat mengeluarkan pedang suci dan memotong petir itu dengan sempurna. Tian Dao terlihat makin tertarik. Aku mengerti. Sepertinya tingkat hukuman untuk ahli surgawi yang masuk ke dunia manusia tidak cukup kuat. Sambil tersenyum, Tian Dao berkata, sistem, aku ingin mengganti peraturan hukuman surgawi di dunia manusia. Sistem menjawabnya dengan berkata, silahkan berikan perintah Anda. Tian Dao lalu melanjutkan, menahan hukuman surgawi, atau menghancurkannya,
tidak akan dihitung sebagai penyelesaian masa percobaan. Ini hanya akan memanggil hukuman surgawi baru. Setelah 5 menit, hukuman lainnya akan turun, dengan kekuatan 1 rang lebih tinggi daripada penerima hukuman. Ini akan berlanjut sampai penerima hukuman musnah. Setelah menghela napas kecil, Tian Dao berkata kepada Tia, "Aku sudah mengubah peraturannya." Dia mempunyai waktu 5 menit sebelum petir rang God Emperor menyerangnya. Tia terdiam, tampak bingung, lalu berkata lemah, "Aku kira kamu akan langsung menghabisinya." Tian Dao menatap langit, berkata dengan makna yang dalam, "Tidak mudah baginya untuk turun kemari. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk dia agar bisa sedikit bermain-main." Langit dipenuhi awan gelap, petir bergemuruh, seakan siap melepaskan amarah kapan saja. Ini membuat Katerine merasa bingung dan penuh kekhawatiran. Dengan gigi terkatup, ia berpikir dalam hati, "Aku sudah menghancurkan petirnya. Jadi kenapa ini terbentuk kembali? Kekuatannya bahkan di rang God Emperor. Aku harus cepat-cepat menyelesaikan pertarungan ini." Namun saat Katerine melihat ke arah Tian Dao, bersiap menyerang, tiba-tiba terdengar suara raungan naga dari arah tembok kota. "Katerine," raung suara itu, "apa kau ingin menjadikan pohon dunia sebagai musuh? Saya minta maaf, Lord Illa, ini adalah perintah Dewa Elf." Randolph bajingan itu baru diberi sedikit muka, dan sekarang dia menganggap dirinya sebagai dewa sesungguhnya? Lanjut suara itu. Dengan dingin dan tanpa emosi, Katerine menjawab, "Tolong jangan menghina Dewa Peri. Semuanya, lindungi Istana Peri. Aku akan menangani pohon dunia." Perintah Katerine ke bawahannya. Naga hijau Illa yang marah membentak, "Sombong! Kau pikir aku akan kalah darimu hanya karena aku telah ditekan?" Katerine tetap tanpa ekspresi, membalas dengan tenang, "Untuk Dewa Peri, meskipun Anda berada dalam kekuatan penuh, saya tidak akan takut menghadapi Anda." Mendengar itu, naga hijau Illa langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya. Amarahnya meluap. "Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan kekuatan penuhku." Saat naga itu hendak menyerang, tiba-tiba Tia berkata sambil mengulurkan tangan, "Tunggu sebentar, aku akan menanganinya sendiri," kata Tia. Melihat sosok yang begitu familiar, naga hijau Illa terlihat terkejut. "Kau benar-benar belum mati?" Dengan tegas, Tia menjawab, "Tidak, aku memang sudah mati. Tapi, melihat keadaan Elves hari ini, aku tidak bisa istirahat dengan tenang." Tia lalu memanggil, "Wahai pohon dunia, pinjamkan aku kekuatanmu." Seolah mendengar panggilan itu, kekuatan pohon dunia mulai bergetar, mengumpulkan kekuatannya di langit. Melihat itu King Tian berkata dengan takjub. 6 buah besar muncul, masing-masing mewakili matahari, bulan, hutan, lautan, bumi, dan kegelapan. Tian Dao yang melihat ini dengan ekspresi lucu, tubuhnya gemetar sambil berkata, "Buah dari mana? Sudah jelas mereka adalah 6 alam mistik. Jika satu Dewa Peri punya 6 alam mistik, lalu berapa banyak sumber daya yang terakumulasi pada mereka yang berasal dari rang Heavenly Rang?" Sistem tiba-tiba muncul dan memberikan saran. "Haruskah kita membunuhnya? Jika 6 alam mistik terbentuk sepenuhnya, mereka akan tanpa batas menyerap sumber dari 3 alam." Tian Dao berpikir sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Jangan terburu-buru. Mereka sudah bersembunyi selama bertahun-tahun. Menunggu sebentar tidak akan masalah." Sementara itu, dari 6 buah tersebut, masing-masing memancarkan cahaya emas yang terbang ke arah Tia. Cahaya emas berkumpul di dadanya, dan pakaiannya yang sebelumnya menghilang, digantikan oleh pakaian baru yang berkilauan. Dengan memanfaatkan kekuatan 6 alam mistik kekuatan pohon dunia, kekuatannya langsung naik ke tingkat Dewa Peri. Kini Tia penuh percaya diri, tubuhnya dipenuhi energi, seolah kembali ke masa kejayaannya. Sambil melihat Katerine di langit, Tia berkata, "Ayo, tunjukkan seberapa kuat kau sebenarnya." Tia mengangkat lengannya, dan 6 tongkat sihir yang berbeda langsung muncul di sekelilingnya, melambangkan 6 elemen dari dunia kekuatan pohon dunia. Setiap tongkat itu adalah artefak suci dari surga. Katerine yang terkejut mulai panik. Dengan wajah tegang, dia bertanya, "Kau sebenarnya siapa?" "Dewa Peri," jawab Tia dengan tegas. Katerine mengangkat pedang sucinya, menuding ke arah Tia, sambil berteriak, "Bohong, kau adalah Dewa Peri? Bagaimana dengan Lord Randolph?" Dengan dingin, Tia menjawab, "Seorang pengkhianat." Jawaban itu membuat Katerine semakin marah. Dengan penuh amarah, dia mengangkat pedangnya ke langit, membentuk pedang raksasa yang memancarkan sinar terang, berteriak, "Omong kosong.
Matilah di bawah pedangku, Godly punishment. teriaknya. Pedang cahaya itu, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan hutan sejauh ribuan mil, melesat ke arah Tia. Bahkan kekuatan pohon dunia sendiri mungkin akan terbelah dua. Namun, meski serangan itu mendekat, Tia tidak terlihat takut sama sekali. Dengan suara tenang, dia berkata, "World Shadow." Di sebelah Tia, tongkat suci yang mewakili kehidupan dan bumi bersinar terang. Kekuatan dunia menciptakan perisai besar yang dengan mudah menahan serangan pedang raksasa Katerine. Melihat serangannya gagal, Katerine terkejut dan tak percaya. Terhalang? Bagaimana bisa kekuatan sekuat itu muncul di dunia manusia? Tia melayang di udara dengan ekspresi dingin. Kekuatan yang disembunyikan dunia manusia, jauh di atas bayanganmu. Lalu dia menoleh ke Illa dan berkata, "Illa, bantu Dar Elves untuk melawan Golden Elves." Naga hijau Illa, yang melihat kembali sosok Tia yang dulu, langsung menjawab, "Mengerti kawanku." Setelah itu, dia meraung keras ke langit, dan para Treant langsung menyerang tembok kota dengan kekuatan penuh, menuju istana. Para penjaga peri di tembok tidak bisa menahan serangan tersebut dan mundur dengan panik. "Tunggu, Lord Illa!" teriak Mihir. Seorang, One Burning Sun Legion Commander. dia menghampiri Illa dan bertanya, "Kenapa harus mengkhianati para Elves?" Naga Illa mengangkat kepalanya dan dengan dingin menjawab, "Aku tidak pernah setia kepada Raja Elf." Dengan itu, perang para dewa pun dimulai. Di bawah pimpinan Dewi Peri, Tia, para Treant dan Dar Elf melancarkan serangan besar-besaran. Di langit medan pertempuran, Shantis, seorang komandan dari Star Moon Legion. Ia melayang di udara sambil menganalisis situasi pertempuran. Naga hijau dan Treant telah melawan kita, dan pasukan 1, Burning Sun, telah dihentikan oleh pasukan Dar Elves Resistance dan Naga Hijau. Pasukan 3, Tree Shepherd, sudah dikacaukan oleh para Treant. Pasukan 4, Thundering Storm, dan pasukan 5, Bountiful Harvest, yang menjaga di luar kota, telah diserang oleh binatang buas. Apa yang harus kuperbuat? Di darat, Rhys mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan memimpin pasukan berat sambil berteriak. Perang besar melawan Kaisar Elf telah dimulai. Di sisi lain medan pertempuran, Kaisar Peri melihat semua yang terjadi dari atas. Dengan penuh kebencian, dia menatap ke bawah dan berkata, "Benar-benar kumpulan ras rendahan." Dari kejauhan, saat Kaisar Peri sedang lengah, Illa tiba-tiba menyemburkan api naga ke arahnya. Namun, serangan itu langsung ditahan oleh salah satu malaikat peri yang setia, yang menggunakan tubuhnya untuk melindungi Kaisar Peri. Meski begitu, serangan naga itu tak membuat sedikit pun luka. Illa terbang ke udara, berkata dengan penuh dendam, "Kaisar Peri, pasukanmu tak lagi mampu melindungimu. Hari ini adalah hari kematianmu." Namun, Kaisar Peri hanya mendengus dan menjawab, "Naga hijau Illa, apa kau tidak melihat situasimu? 3 lawan 1, kau tidak punya kesempatan menang." Baru saja selesai berbicara, tiba-tiba salah satu malaikat peri di belakang Kaisar Peri terkena serangan kekuatan luar biasa. Pedangnya terlepas dari tangan. Tubuh malaikat itu terlempar keras ke tanah. Ternyata serangan itu berasal dari tendangan King Tian. Dengan cemoohan, King Tian berkata, "Sekarang situasinya 2 lawan 2. Dengan kemarahan yang membara, malaikat peri bernama Katerine mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan pedangnya dengan keras ke arah Dewi Peri, Tia. Meski dia mengerahkan segala daya upaya, serangan tersebut tak mampu menembus penghalang sihir yang diciptakan oleh Tia. Bahkan, penghalang itu terus tumbuh semakin kuat. Sambil mengayunkan pedangnya dengan marah, Katerine berteriak, "Kau ini sebenarnya apa? Berapa banyak penghalang sihir yang kau miliki?" Dengan tenang, Tia mengangkat tangannya dan berkata, "Aku belum selesai menghitungnya. Meskipun seseorang dengan peringkat Heavenly datang, mereka tidak dapat membunuhku dalam 3 gerakan." Tubuh Tia diselimuti cahaya keemasan, dikelilingi oleh cabang-cabang pohon dunia yang terus tumbuh dan membentuk lingkaran sihir di sekitarnya. Dia kemudian berkata kepada Katerin, "Menyerahlah, kau tidak bisa membunuhku sebelum hukuman surgawi terbentuk kembali." Baru saja Tia selesai berbicara, cabang-cabang pohon dunia muncul dari lingkaran sihir dan menyerang Katerin. Dengan cepat, Katerin menebas serangan itu, namun dia tampak kesulitan dan berkata, "Kenapa? Kenapa kau ingin menghancurkan kedamaian? Apa kau tahu berapa banyak usaha yang dikerahkan Dewa Elf untuk mencapainya?" Mendengar ini, Tia hanya menghela napas panjang dan berkata, "Aku tahu kedamaian ini sulit dicapai, tapi menginjakan kaki di tubuh orang lain untuk mencapainya.
Bukanlah sesuatu yang dibutuhkan ras elf. Saat itu, Tia mengarahkan jari-jarinya ke langit. Cahaya dari lingkaran sihir di belakangnya semakin terang, dan dari sana muncul sebuah meteor. Melihat bintang jatuh itu, Catherine terbang dengan cepat ke arah jalur jatuhnya bintang sambil berteriak. Meteornya tidak boleh melukai Raja Elf. Di langit, sebuah meteor jatuh dengan cepat. Seseorang bertransformasi menjadi cahaya emas dan berusaha menahan kekuatannya. Kenapa dia rela berkorban? Sosok itu adalah Catherine, malaikat peri yang diutus oleh Dewa Peri untuk menghukum para pengkhianat. Namun, dia tak tahu apa yang sedang dia hadapi. Dengan benturan yang dahsyat, meteor itu meledak. Catherine menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serpihan-serpihan meteor yang jatuh. Namun setelah itu dia tak lagi memiliki energi tersisa. Tubuhnya terjatuh keras ke tanah. Catherine tergeletak tak berdaya. Tubuhnya dipenuhi luka dan pakaiannya berantakan. Cahaya yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya perlahan memudar. Tia berjalan mendekat dan berkata dengan tenang, "Kau tetaplah berhati lembut, tapi kelembutan ini tidak bisa mengubah ras elf." Dengan susah payah, Catherine duduk dan tersenyum pahit. Kemudian sambil tertawa dia berkata, "Ras elf tak butuh perubahan," katanya dengan lirih. Setelah itu, dengan sisa tenaganya, dia menerjang ke arah Tia dan memeluk kakinya erat. Tia terkejut dan bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan? Tindakanmu tidak akan melukaiku." Namun, dengan wajah serius, Catherine berkata, "Ini cukup. Jika aku tidak bisa membunuhmu, setidaknya petir ini bisa menyebabkan luka kecil." Dengan putus asa, Catherine berteriak, "Mari kita akhiri bersama." Awan gelap di langit bergemuruh, dan petir besar siap menyambar. Namun, tepat pada saat itu, Tian Dao muncul dan berkata, "Petir ini tak akan jatuh. Biar ku selesaikan semuanya." Dengan satu jentikan jari Tian Dao, petir yang begitu dahsyat itu lenyap seketika. Tian Dao berjalan santai keluar dari bayang-bayang dan berkata, "Jika seseorang dengan sengaja menggunakan hukuman surgawi untuk melukai yang lain, hal ini akan bertentangan dengan aturan. Sepertinya peraturannya masih perlu beberapa perubahan." Sistem pun merespons perintah Tian Dao. "Silahkan katakan perubahan yang ingin Anda lakukan. Kedepannya, hukuman surgawi hanya akan melukai penerima hukuman, dan tidak akan memengaruhi yang lainnya. Singkatnya, orang lain tidak akan terlibat dalam proses hukuman surgawi seseorang." Sistem pun merespon dengan menjawab, "Mengerti, perubahan telah dilakukan." Kemudian dengan santai Tian Dao pergi sambil berkata, "Kalian berdua lanjutkan saja. Abaikan aku." Ini membuat Catherine, malaikat peri yang diberi tugas suci, terkejut dan bertanya, "Orang macam apa dirimu?" Dalam hatinya, dia berpikir, dia bisa menghancurkan petir dengan mudah. Seberapa kuat kekuatannya yang sebenarnya? Sementara itu, di medan pertempuran yang kacau, semua orang berhenti dan menatap ke satu arah. Dengan penuh luka, sebuah sosok besar jatuh dari langit, diiringi dengan nyala api yang membakar semangat, menyebar ke seluruh Kayal. Dengan kematian Kaisar Peri, situasi langsung berbalik drastis. Moral pasukan kacau balau. Tanpa pemimpin, beberapa dari mereka segera melemparkan senjata mereka dan melarikan diri dengan panik. Lulu Tia dengan ekspresi serius berkata kepada Hatrine, "Raja Elf telah dibunuh. Apa kau masih ingin menentangku?" Catherine mendengar ini hanya tersenyum sinis dan menjawab, "Apa kalian para pemberontak tidak memikirkan betapa seriusnya masalah ini?" Di langit, sebuah kolom cahaya emas menembus ruang. Ruang penghalang pecah dan turun ke dunia manusia. Catherine membuka kedua tangannya dan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Dia berteriak, "Rasakan kemarahan dari Dewa Elf." Dalam kolom cahaya emas itu, sosok Dewa Elf yang sekarang, Randolph muncul secara perlahan dan berkata dengan amarah, "Pemberontak biadab, beraninya kau membunuh inkarnasi diriku." Dengan tatapan dingin, dia memandang sekeliling dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada naga hijau Illa. "Illa, jangan pikir aku tidak akan membunuhmu hanya karena kau adalah putri Dewa Naga." Illa menjawab tanpa panik, "Aku tidak mengira kau akan datang ke dunia manusia." Randolph yang melihat Tia terkejut, "Jadi kau benar-benar kembali hidup. Kalau begitu, aku tidak bisa mengampunimu." Dengan itu, dia mengumpulkan energi untuk menciptakan pedang cahaya. Kekuatan yang menakutkan menyelimuti seluruh hutan peri. Tia merasa sedikit khawatir. Dia berada di peringkat Heavenly. Meskipun dengan bantuan pohon dunia, aku tetap tidak bisa menandinginya. Sambil mengucapkan ejekan ke Tia dan serangannya menyerbu Tia.
Dewa Elf telah menyambut kedatanganmu. Sekarang matilah. Cahaya melintasi hutan peri, membakar banyak pohon hingga menjadi abu. Tia segera melindungi dirinya dengan perisai. Namun, saat benturan terjadi, perisai itu pecah seperti kaca dan tidak mampu menahan serangan tersebut. Pada saat itu, sebuah tangan menjulur dari samping. Tian Dao tiba dengan santuy di depan Tia dan dengan satu tamparan tangannya, tebasan pedang cahaya itu pun lenyap dan melindungi Tia. Dengan ekspresi marah Tian Dao berkata, "Apakah dewa dari dunia surgawi selalu menganggap peraturan dunia manusia layaknya sampah? Langsung menghancurkan dinding dunia manusia sudah terlalu berlebihan." King Tian Yang di sampingnya setuju. Ini benar-benar keterlaluan. Harusnya langsung hancurkan saja dewa peri ini. Tian Dao hanya menjawab dengan nada tidak peduli. "Kau bisa diam sedikit? Jangan banyak bicara." Melihat itu, Dewa Elf dengan sombongnya berbicara, "Kau hanyalah sampah dari dunia manusia. Jangan pikir kau bisa menandingi seorang dewa hanya karena dapat menangkis satu serangan." Tian Dao dengan emosi menjawab, "Karena kau tahu jika sedang berada di dunia manusia." Kemudian dengan amarah membara, Tian Dao melesat bak kilat, menghantam Dewa Elf secepat kedipan mata. Dunia seakan membeku dalam hitungan detik. Pukulan mautnya, dibalut aura surgawi yang menyilaukan, merobek langit dan mengguncang bumi. "Kembali ke surgamu," pekik Tian Dao, suaranya menggelegar bagai guntur. Terhempas ke angkasa, Dewa Elf memuntahkan darah segar, tubuhnya tercabik-cabik. Tubuh rapuh itu menghilang dalam sekejap, kembali ke istananya di surga. Namun dengan cara yang sangat tragis. Tubuhnya menghantam istana, menghancurkan langit-langit megahnya. Dewa Elf yang angkuh kini tergeletak babak belur, wajahnya penuh luka. "Tuanku, apa yang terjadi?" tanya salah seorang pembantunya, suaranya gemetar. Namun, yang didapat hanya tatapan kosong dan amarah membara. "Enyah!" bentak Dewa Elf, suaranya serak. Mereka berani melukaiku. Aku akan membalas dendam. Aku akan mengeliminasi mereka. Lihat saja." Di sisi lain, setelah mengajar Dewa Elf hingga babak belur hanya dengan satu pukulan, Tian Dao menghela nafas sambil berkata, dia masih nekat menerobos dinding dunia. Apa mereka tidak memikirkan seberapa bahayanya itu? King Tian yang berdiri di belakang Tian Dao berbisik, "Tuan, aku menyarankan untuk menghancurkan kota Dewa Peri. Aku bersedia melakukannya." Mendengar itu Tian Dao kesal sama King Tian. "Jangan banyak bicara. Kembali ke Catherine dan Tia." Catherine melihat dewa yang sangat dikaguminya. Randolph dipukul dengan satu pukulan hingga terlempar. Kehilangan semangat bertarungnya seketika. Hati kecilnya yang rapuh bergetar ketakutan. Ini bagaimana mungkin? Dapat mengalahkan Dewa Peri hanya dengan satu pukulan. Siapa dia sebenarnya? Tia dengan pasrah menjelaskan, "Aku sebelumnya juga sepertimu. Dia adalah Dao Surgawi." Setelah mengetahui bahwa itu adalah Dao Surgawi, Catherine langsung berlutut, hatinya hancur, dan matanya kehilangan cahaya. Dia berkata, "Jika ini Dao Surgawi, maka segalanya sudah berakhir untuk kita."